Ini menjadi pemikiran para ulama. Nah maka Syekh Nui Banten, Syekhona Khalil rapat di Alas Roban dengan Kiai Soleh Darat, memikirkan bagaimana strategi berikutnya. Setelah rapat di situ, beliau-beliau ini pulang ke daerah masing-masing. Syekh Nui Banten balik lagi ke Mekah. 2 tahun berikutnya beliau wafat 1897. Kiai Soleh Darat balik ke Semarang, bertugas membimbing, mengkader para bangsawan. Alhamdulillah sejarahnya melekat satu, R.A. Kartini. Karena semenjak pecahnya perang Pangeran Diponegoro, Belanda tidak ingin kaum bangsawan, keluarga keraton dekat dengan pesantren. Karena Pangeran Diponegoro adalah santri dan sekaligus ahli thariqat, mampu membangkrutkan Belanda. Maka Belanda berupaya bagaimana bangsawan keluarga keraton nggak dekat dengan pesantren. Karena tradisi di keraton, putra putrinya dimondokkan, dingajikan kepada kiai, sehingga jiwa raganya itu betul-betul mantap. Nah, Belanda bikin sekolah untuk priai, untuk bangsawan, sehingga nggak kenal pesantren, nggak kenal Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah ditanam rapi, bagus oleh para ulama-ulama dulu, mulai dari Wali Songo dan seterusnya. Nah, Kiai Soleh Darat ini berperan seperti itu. Sehingga apa? Begitu hebatnya Kiai Soleh Darat menjelaskan apa itu Islam yang diajarkan oleh ulama-ulama pesantren, sehingga R.A. Kartini bikin tulisan, bikin karangan, habis gelap terbitlah terang. Oh ternyata Islam rahmatan lil alamin itu seperti itu. Tidak hanya urusan ubudiyah, tapi bagaimana sosial masyarakatan dan sebagainya. Nah ini, sehingga meskipun R.A. Kartini ini dibujuk, dirayu oleh temannya untuk pindah agama, pindah negara ke Eropa dan sebagainya, beliau tetap bersekutu, tetap di Indonesia. Nah, Syekhona Khalil membimbing, mengkader para kiai, para santri, termasuk juga mengkader nasionalismenya. Hubul waton minal imannya itu juga dikader oleh Syekhona Khalil. Ini terbukti dalam salah satu kitab beliau yang ditulis pada tahun 1891. Beliau menulis di salah satu kitabnya, tulisan tangan beliau, Hubbul Auton Minal Iman. Sehingga gak heran Kiai Hasyim Asy'ari menggaungkan slogan Hubbul Auton Minal Iman. Nah, ini jadi nah, lantas peristiwa dunia dan peristiwa di Indonesia terus berkecamuk, mengancam kelangsungan pesantren, kiai dan sebagainya. Maka para ulama, tokoh-tokoh muda, Kiai Wahab Hasbullah dan lain sebagainya, ketika itu masih muda, masih umur 35, 40, itu bersemangat bikin pergerakan. Di era kebangkitan nasional, munculnya Budi Utomo, SI dan sebagainya, maka kaum santri nggak pingin tinggal diam, bergerak juga lewat Nahdlatul Wathon, Tauhidul Afkar, Nahdlatul Tujan dan sebagainya. Tapi ini menjadi sebuah langkah yang dihadang oleh Belanda dengan berbagai intrik-intrik politiknya, sampai muncul SI Merah itu kan, Serikat Islam Merah, karena adanya kesenjangan dan sebagainya menjadi embrio PKI. Puncaknya pada tahun 1920. Ini para ulama sudah hampir putus asa. Maka kumpullah di Bangkalan para ulama Jawa Madura, kumpul di Bangkalan, minta solusi, jalan keluar pada Syekhona Khalil. Maka oleh Syekhona Khalil dikasih ayat, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun.
Mendengar ayat ini, para ulama yang hampir putus asa karena saking hebatnya infiltrasi, propaganda dan lain sebagainya, baik dari pihak ini kelompok Baron Islam, Quran hadis tok, nggak mau ikut ulama, langsung ke Kanjeng Nabi. Belum lagi dari Belanda ini dan sebagainya, Snokhorchen dan sebagainya itu. Mendengar ayat ini, para ulama langsung puas, muncul semangat kembali. Kenapa? Karena ayat ini menerangkan bahwa yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim. Mereka menghendaki padamnya cahaya Allah dengan propaganda-propaganda mereka. Dan yuriduna ini kan berarti gerakan yang TSM, terstruktur, sistematik, masif. Kalau masih rencana ini kan azam namanya. Jadi terkait dengan pergerakan untuk memadamkan cahaya Allah, itu sejak dulu memang sudah ada, sampai kiamat pun ada, karena bentuknya fi'il mudhari' muqtarinan bizamanin, zamanul hal wal mustaqbal. Jadi jangan heran, jangan kagetan, ojo gumunan terhadap provokator, karena kalau nggak ada provokator, iblis nggak ada kerjaan. Allah Ta'ala menciptakan manusia, juga menciptakan iblis. Untuk mengetahui hal ini, nah makanya kita jangan kagetan, kita jangan sampai terseret. Waspada penting, tapi juga wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Ta'ala akan menyempurnakan nurnya meskipun orang kafir, orang yang nggak suka itu nggak suka. Tanamkan keimanan bahwa Allah Ta'ala pasti akan menolong. Nah ini muncul semangat para ulama. Akhirnya apa? Wah ini harus bikin perkumpulan, bikin Jamiatul Ulama. Tapi bagaimana caranya? SI sudah kayak gini, ini dan sebagainya. Sehingga terjadi perdebatan. Mau bentuknya seperti apa? Apalagi Kiai Hasyim Asy'ari ketika diminta untuk memimpin, Kiai Hasyim Asy'ari belum menemukan konsep bagaimana mengumpulkan ulama yang berbeda-beda ini. Sampean kan sudah tahu bahwa pesantren seluruh Indonesia kurikulumnya nggak sama. Ini menjadi sebuah keanehan bagi para ilmuwan. Setiap pesantren punya kurikulum sendiri, nggak ada yang sama. Beda dengan SMP, SMA, kan itu kan standar kurikulum nasional kan. Pesantren nggak ada standarnya, nggak sama semua. Bagaimana cara mempersatukan? Jadi urusan persaingan antar kiai dan sebagainya itu sudah dulu memang ada. Bagaimana cara mempersatukan? Akhirnya apa? Kiai Hasyim Asy'ari nunggu petunjuk, sowan ke guru-gurunya, Belamitan kemana itu, sowan nggak ada yang izinin. Wong ulama kok mau diwadahi? Ini bid'ah. Nggak pernah ada ulama dikumpulkan jadikan satu di wadah. Belum pernah ada. Akhirnya apa? Muncullah peristiwa Komite Hijaz. Hanya ulama pesantren yang nggak boleh ikut karena nggak punya wadah, nggak punya organisasi. Tambah semangat. Ini pentingnya bikin organisasi. Tapi belum temukan konsep. Seperti apa bentuknya, caranya bagaimana. Maka tahun 24 awal Syekhona Khalil ngasih isyarat. Mutus Kiai As'ad bawa tongkat sekaligus ayat 5 ayat tentang tongkat Nabi Musa. Disinilah Kiai Hasyim Asy'ari langsung gembira. Alhamdulillah menemukan jawaban, izin sekaligus konsep. Kenapa kok tongkat yang dikasihkan, kok bukan surban atau kitab? Karena tongkat ini kan simbol komando. Simbol komando dalam pergerakan terorganisir, sebagaimana Nabiullah Musa memimpin 12 kabilah
12 suku yang berbeda-beda dipimpin oleh beliau. Artinya apa? Satukan seluruh potensi yang ada dalam pergerakan terorganisasi terpimpin dengan melepas ego sektoral. Itu isyarat tongkat. Satukan. Apa yang satukannya? Potensinya. Bukan diseragamkan. Nggak mungkin menyeragamkan orang. Tapi satukan potensinya. Al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dan. Mukmin satu dengan mukmin yang lain seperti bangunan. Yashuddu ba'duhu ba'dan. Yang satu dengan yang lainnya saling topang menopang. Bagaimana bangunan itu ada pandemen, ada pondasi, ada tiang, ada tembok, ada atap dan sebagainya. Seluruhnya beda-beda. Sebab kalau sama, nah ini bukan rumah namanya. Bahan beda-beda, tapi ketika terangkai menjadi satu, ini akan menjadi bangunan yang kuat. Nah seperti itu. Asasnya bagaimana? Nah disitulah Syekhona Khalil mengutip ayat wa matil kabiyaminika ya Musa qala ya asoi atawakkau 'alaiha wa ausyu biha ala ghanami wa liya fiha marib ukhra. Ayat itu tidak hanya bagi jimat, enggak. Syekhona Khalil memberikan sebuah konsep. Beliau mengutip ayat tentang tongkat Nabi Musa itu agar supaya dipahami bahwa untuk mempersatukan seluruh potensi yang ada dalam pergerakan terorganisir itu asas utamanya adalah atawakkau 'alaiha. Buat pegangan. Sesuatu bisa dijadikan pegangan ketika persamaan universal tercapai. Dari berbagai golongan yang ada, dari berbagai perbedaan yang ada, ini pasti ada titik tengahnya. Seluruh pesantren yang macam-macam kurikulum itu, beda-beda kurikulum, pasti persamaan utamanya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi atawakkau 'alaiha itu dasar utama. Nah, makanya sekarang keadaan kayak gini, Anda mungkin dengar berita-berita dan sebagainya kan. Apalagi di era sekarang ini kan semuanya punya rencana, punya keinginan. Hanya belum ditemukan titik temunya saja. Andaikan ditemukan titik temunya, udah beres. Kayak PBNU dan sebagainya, kayak gitu kan terjadi ini berita-berita ini dan sebagainya. Ini kalau ditemukan titik temunya udah beres. Jangankan hal yang besar kayak gitu, suami istri saja kalau tidak ditemukan titik temunya, ini konflik terus. Kalau nggak ada sepakatan, bentar. Itu kan Syekhona Khalil sebagai perestu gitu. Kalau memang perestu, kenapa kok ada tongkat, ada ayat ini dan sebagainya? Kok nggak cukup? Wis, tekno NU. Jadi Syekhona Khalil ini menjalankan amanah, istilahnya apa ya, estafet dari Syekh Nawawi Banten. Terus jadi sanadnya jelas bagaimana Syekh Nawawi Banten mengkaji berbagai peristiwa, berbagai hadis Al-Quran, keilmuan dan sebagainya, sehingga diaktualisasikan oleh Syekhona Khalil dalam sebuah konsep untuk menjawab tantangan zaman. Di situ Syekhona Khalil mengutip ayat itu tersirat visi misinya. Bagaimana asas utama harus atawakkau 'alaiha. Ada yang dijadikan pedoman, kesepakatan bersama. Wa usybiya ala ghanami waliya fiha marib ukhra, dan untuk hal-hal yang lain. Karena sebelum-sebelumnya di era kebangkitan nasional, organisasi ini hanya bersifat sektoral. Seperti Budi Utomo hanya pendidikan, Serikat Islam hanya di perdagangan. Jadi hanya sektoral. Nah, Syekhona Khalil mengkonsepnya secara modern, menyeluruh, waliya fiha marib ukhra, dan untuk hal-hal yang lain.
Pendiri mana? Qala alqiha ya Musa. Ada perintah. Allah Ta'ala merintah pada Nabi Musa untuk melemparkan tongkatnya. Ketika dilempar maka jadi ular. Fa'alqaha faidahiyya hayyatun tas'a. Ular yang bergerak. Ini kalau difahami secara organisatoris NU ini kan Jamiatul Ulama. Ada perintah dari Suriah terhadap Tanfid untuk bergerak. Maka ketika perintah ini dilaksanakan, fa'alqaha faidahiyya hayyatun tas'a. Hayyatun tas'a ini artinya apa? Yang menciptakan ular ini kan Allah Ta'ala, bukan Nabiullah Musa. Ketika Suriah bikin sebuah program langkah-langkah ini betulin dan sebagainya, maka Tanfid dia bergerak sebagai pelaksana. Itu jangan khawatir, karena pasti ada kekuatan. Fa'alqaha faidahiyya hayyatun tas'a. Hayyatun tas'a ini kalau kita lihat dari sejarah tongkat Nabi Musa ketika berubah menjadi ular, untuk apa? Untuk melawan ular-ular sihir Fir'aun. Sihir Fir'aun ini kan melempar tongkat dan tali dengan menghipnotis, mempengaruhi pikiran orang agar kelihatan seperti ular. Jadi hanya ilusi, hanya pikiran yang terpengaruh. Tapi tongkat Nabi Musa ketika dilempar menjadi ular asli karena Allah Ta'ala yang menciptakan. Artinya apa? Ketika NU bergerak, ini akan mampu melawan program-program ilusi dari berbagai pihak. Kita tahu sekarang ini kan banyak yang bersifat ilusi. Bikin lembaga pendidikan Imam Syafi'i isinya gak sesuai dengan ajaran Imam Syafi'i. Tahfidzul Quran Ahmad bin Hambal, tapi gak sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini kan namanya ilusi semua, fata morgana. Ini harus dilawan dengan pergerakan hayyatun tas'a tadi. Hayyatun tas'a ini, ular tongkat Nabi Musa, hanya memakan ular-ular sihir Fir'aun. Artinya apa? Gerakan ini harus teknokrasi. Teknokrasi itu kemampuan membuat dan membuat kebijakan di bidangnya masing-masing. Ular tongkat Nabi Musa tidak mematuk manusianya, tapi hanya memakan ular. Agar supaya apa? Maka sihir Fir'aun ketika kalah beriman kepada Nabi Musa. Jadi bidang ini harus dipahami betul agar supaya apa? Agar supaya nggak dikit-dikit tanya kepada ketua. Sampai urusan teknis tanya ke ketua. Ini namanya bukan organisasi. Ini tersirat kontrol manajemen organisatoris harus kuat. Sebab kalau pergerakan ini masif tanpa ada kontrol manajemen pimpinan, bahaya. Nanti ya biasalah manusia itu kan biasa-biasa masuk angin, apalagi kalau mendekati pilkada. Jadi sanu'idu hasiratahu. Nah, konsep ini yang sekarang harus dibangun kembali. Memasuki abad kedua, bangunan kalau ingin nambah bangunan ini kan harus harus lurus ke pandemen. Bangunan sebesar apapun kalau tidak bertumpu kepada pandemen, fondasi, akan roboh. Fondasi NU itu ya konsep tadi itu. Maka Syekhona Khalil ini lengkap memberikan sebuah konsep, dan konsep ini dilaksanakan oleh mandataris beliau yakni Hasyim Asy'ari, sehingga beliau bikin Qonun Asasi. Dari Qonun Asasi dijabarkan dari ADART,
ADART dijabarkan terus, jadi sanad organisasi kita ini nyambung sampai ke Rasulullah. Dalam rangka apa? Dalam rangka membangun agar supaya dalam beragama ini betul-betul maksimal. Tidak berhenti di situ. Setelah para ulama membentuk NU, wadahnya ulama dinamakan NU karena Syekhona Khalil ini kan wafat tahun 25. Jadi setelah beliau memberikan mandat dengan konsep tadi, isyarah tadi, maksud dengan tasbih, setelah tongkat dengan tasbih, ya Jabbar ya Qahar. Ya Jabbar ya Qahar ini juga makna tersirat. Nah betul, ya Jabbar ya Qahar ini ada Asmaul Husna jadikan zikwirid, tapi ada makna tersirat. Apa itu? Kalau ya Jabbar itu sifat paksaan Allah Ta'ala dengan proses. Ada orang sehat, nakal, nggak sadar-sadar, disadarkan Allah Ta'ala dengan sakit. Setelah sakit sadar dia, insaf. Ini namanya ya Jabbar. Kaya, nggak memberi sosial, dikasih peringatan sama Allah Ta'ala, dikasih bangkrut, sadar dia. Ini namanya ya Jabbar. Kalau ya Qahar, ini titik, nggak ada peringatan. Maha paksanya Allah Ta'ala, maha perkasanya Allah Ta'ala dengan nggak ada proses, itu ya Qahar. Jadi artinya apa? Wirid dan lain sebagainya tetap kita lakukan. Sifatnya adalah pembinaan, kalau nggak bisa dibina ya dibinasakan, gitu aja. Nah konsep ini dijabarkan oleh Kiai Hasyim Asy'ari menjadi qanun asasi. Qanun asasi ada RT, ada ART, ke hasil akar dan sebagainya. Jadi sanadnya jelas. Setelah para ulama membentuk wadahnya ulama, berbentuk namanya Nahdlatul Ulama, lantas para ulama langkah berikutnya apa? Membentuk negara. Karena ulama, agama tanpa negara nggak ada penjaganya, maka dibentuklah NKRI. Konsepnya sama, atawakkau 'alaiha. Dicarikan titik tengahnya dari Sabang sampai Merauke, seluruh agama dan suku bangsa dicarikan titik tengahnya, maka muncullah Pancasila. Karena Pancasila adalah intisari dari berbagai ajaran agama dan suku bangsa yang ada di Indonesia. Maka klop kuat. Maka nggak heran ketika merdeka Indonesia, karena Soekarno dengan Kiai Hasyim Asy'ari ini hubungannya bagus, maka Indonesia menjadi kiblat dunia. Muncullah konferensi Asia Afrika, gerakan non-blok dan sebagainya. Ini yang harus kita bangun kembali sekarang. Jadi saudara-saudara sekalian, berkhidmah Nahdlatul Ulama lewat Banser, menjaga agar supaya Nahdlatul Ulama ini yang menjadi jawaban kebutuhan dunia ini betul-betul terjaga dengan bagus. Dan jenengan ziarah Pak Khalil, selain tahlilan dan sebagainya, mengharapkan barokah dari Syekhona Khalil agar supaya semangat beliau, konsep beliau ini betul-betul terbangun di kita. Berkhidmah, pengurus NU ini khodam, makanya ditulis masa khidmat. Bagaimana khodam? Ya kayak di pesantren lah, ketika kiainya mau mengadakan acara, maka para santri, para khodam ini menyiapkan segala sesuatunya agar acara kiainya sukses. Jadi kita ini khodam, khodamnya siapa? Khodamnya para ulama, khodamnya para muassis Nahdlatul Ulama, karena beliau yang punya acara. Beliau ini yang punya acara. Kita ini sebagai khodam, kan ada yang nata kursi kan kalau di pesantren itu nata kursi, gimana caranya tamunya itu aman nyaman, terus sandalnya ditata dan sebagainya. Gimana caranya tamunya kiai, acaranya kiai berjalan dengan bagus. Karena harapan apa? Barokah.
Kalau barokah yang nyata berkat, wah itu asobahnya pasti banyak. Karena yang namanya kiai, ulama beneran, itu makannya sedikit. Nanti sisanya kan dikasihkan khodam, ini makan. Oh, banyak sisanya. Jangan khawatir kalau urusan itu. Kita semangat berkhodam, semangat berkhidmah. Khidmah kepada siapa? Kepada para ulama dan para muassin atau ulama, karena beliau-beliau ini yang punya agenda, yang punya acara. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih. Dengan mohon maaf ini agak panjang dan sebagainya. Ya, mudah-mudahan